Ya prakanca dolanan ing jaba padang wulan padange kaya rina rembulane sing awe-awe ngilingake aja padha turu sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri dan teman-teman yang saya cintai. Halo semuanya. Teman-teman, coba bayangkan jika kalian di tengah hutan yang lebat dan sunyi, tiba-tiba terdengar suara. Suara apakah itu? Benar, itu suara seekor macan. Eits, tapi jangan takut dulu ya, karena di balik wajahnya yang seram, ternyata ia memiliki cerita yang unik. Mari kita dengarkan bersama kisah Macan Pengkrong. Bersama saya Erlita Asyifa Salsabila dari UPTSD Negeri Lajolor, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Alkisah. Pada zaman dahulu, di sebuah tempat dekat air terjun Lirik, hiduplah seorang lelaki tua bernama Ki Wongsodan. Beliau dikenal sebagai orang yang sakti dan berhati mulia. Konon hanya menancapkan tongkat kayu ke tanah yang kering, beliau bisa membuat 5 mata air muncul. Berkat hal itu, tanah di sekitarnya menjadi subur dan terbentuklah desa yang makmur. Penduduknya hidup damai dengan bercocok tanam, menanam jagung, umbi-umbian, dan tanaman lainnya. Suatu hari, ketika para warga bekerja di ladang, terdengarlah suara aneh dari lubang air, seperti suara hewan menangis. Seorang pria mendekat dan berseru, "Lihat, ini anak harimau. Oh, kasihan sekali. Tubuhnya penuh dengan luka. Aku akan membawamu ke rumah Ki Wongsodanu. Mungkin beliau bisa mengobatimu." Dengan kasih sayang, Ki Wongsodanu merawat harimau kecil itu sampai sembuh. Setelah sembuh, Ki Wongsodanu membawa harimau kecil itu untuk dilepaskan ke hutan. Namun, sang harimau kecil tidak mau pergi. Ia selalu mengikuti Ki Wongsodanu kemanapun beliau melangkah. Setiap hari, harimau kecil itu selalu mengikuti Ki Wongsodanu. Suatu sore, ketika Ki Wongsodanu sedang berjalan-jalan mengelilingi desa, harimau kecil itu berlari-lari riang. Dengan di sampingnya, para wanita sedang menumbuk jagung. Dan Ki Wongsodanu berhenti untuk menyapa. Dan tanpa sengaja, kaki harimau itu tertumbuk oleh alu atau alat penumbuk padi itu. Harimau kecil merasa kesakitan sambil meraung-raung. Ki Wongsodanu segera membawa harimau kecil itu pulang untuk mengobati lukanya. Setelah pulih, beberapa waktu kemudian, harimau kecil itu pulih. Dan tetapi sayang sekali, ia tidak bisa berjalan normal lagi, melainkan ia berjalan pincang. Waktu terus berjalan. Harimau kecil itu kini menjadi harimau yang besar dan gagah. Meski begitu, ia tetap di samping Ki Wongsodanu. Seolah ia sangat sayang kepada Ki Wongsodanu. Pada hari yang menyedihkan, Ki Wongsodanu meninggal dunia. Harimau kecil itu merasa sedih. Sejak Ki Wongsodanu dimakamkan,
Macan pengkrong itu tidak mau beranjak dari makam itu. Siang dan malam, ia tetap di sana. Penduduk desa merasa iba. Namun, pada suatu pagi yang sunyi, harimau itu menghilang secara misterius. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Warga percaya bahwa macan pengkrong itu telah mokso atau menjadi roh suci yang tak kasat mata, sebab sesekali para warga melihat bayangan harimau itu berjalan-jalan di sekitar makam itu. Warga percaya bahwa macan pengkrong telah mokso. Nah, teman-teman, itulah kisah Macan Pengkrong. Cerita tentang kesetiaan, kasih sayang, dan pengabdian tanpa batas. Sebuah mitos yang hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi, menjadi bagian indah dari kearifan lokal masyarakat Jojokan Singgahan. Terima kasih telah mendengarkan cerita saya. Saya Erlita Asyifa Salsabila, pamit dulu dan sampai jumpa di panggung dongeng selanjutnya. Tetap semangat dan terus cintai budaya Indonesia. Salam anak Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.